Welcome back di The Horse Production. Oke. Halaman dulu lah biar nggak selek. Oke, mantap Ren. Nah, kalau seandainya lupa, diingat-ingat dulu nih. Kalau gue emang ada di, maksudnya nggak ada di depan layar, nggak ada yang nggak pernah lu tonton, mungkin di video yang pertama pernah ngeliat gue cuma sedikit. Nah, ini gue kenalin dulu, gue Randy Farlianda. Dulu gue di kameramen sebagai The Horse Production. Dan di sebelah gue, nah dia Apik, salah satu peran utama di The Horse Production ya, gila. Gimana kabarnya bro? Alhamdulillah, baik Ren. Aduh, Halo semua. Aduh, gila ya. Dulu, di berapa lama tuh gak ketemu? Wah, udah hampir setahun kali. Udah hampir setahun ya? Setahun kita. Setahunan kurang ya? Setahunan kurang lah. Gila nih, dulu syuting sampai subuh, sampai lengket tuh muka pada pakai apaan dulu yang darah-darahan tuh? Parah sih. Parah itu. Itu waktu itu kita syuting dari jam 12. Jam 12 malam ya? Jam 12 malam, jam 12 Itu malam. prepare aja tuh dari jam 8 habis sisa ya? Bisa. Habis sisa Jam 8 prepare, jam 12 kita mulai. Jam 12 ya. Selama itu. Nih ngomong-ngomong teman-teman di rumah, gue alhamdulillah sekarang bisa ngumpul lagi semenjak kita vakum. Iya. Dari The Horse Production. Udah lama nggak syuting, udah lama nggak bikin video. Bukannya kita nggak mau berkarya lagi, bukan, maksudnya emang dibalik itu dari segi semuanya itu kita ada aktivitas tersendiri, maksudnya ada kesibukan masing-masing. Betul. Gitu, bukannya kita nggak mau berbagi karya lagi buat sama teman-teman yang di rumah, cuman emang kesibukan yang menuntut kita semua kayak gitu. Benar. Buat abang-abang di rumah, kita mungkin tim Horse Production bikin Q&A ya. Bisa tuh. Bisa ya? Bisa kirim di kolom komentar atau IG kayak gitu ya. IG-nya ada di mana? Ada di sini nih. The Horse Production. Pokoknya ntar kita cantumin di sini. Jangan lupa follow Instagram gue juga ya. Biar Namanya apa? ada di sini nih, Ferry Rukmana. Pokoknya ini followernya berbanyak dah. Sama The Horse Production juga followin, jangan lupa di subscribe nih akunnya channel, jangan lupa di subscribe. Yang baru nonton, yang baru ketemu masuk di akun The Horse Production harus di subscribe. Nah, gue pengen tanya nih, Pik sama lu, kesibukan lu selama ini semenjak vakum kita nggak syuting apa nih? Ngapain aja gitu? Oh, kalau sehari-harian sih selama kemarin vakum ya. Kemarin sebenarnya sih gue pengen banget buat bikin lanjut konten lagi, cuman memang ada yang harus dituju juga ya, harus ada yang dicapai lah gitu kemarin. Mungkin gue kemarin kerja juga, nyari kerja, terus kemarin juga hampir keluar kota juga ya. Oh, gue kemarin sempet ngeliat nih statusnya dia. Bener. Dia jalan-jalan enak banget jalan. Gue kerja aja pengen jalan-jalan kayak susah banget, nyari libur susah. Dia enak-enakan cuma 2 hari. Lu kemana? Gue pengen tanya. Gue kemarin selama itu gue sempat ke Lampung ya. Ke Lampung juga, terus ke yang dekat-dekat lah, masih Jakarta juga lah. Mungkin lebih sibuk ya. Ke waktu kerja aja sih paling gitu. Cerita lo menarik juga tuh. Keren. Kemarin. Soalnya gue nggak pernah ke sono. Iya, makanya buat cerita juga kan. Pengalaman ya. Pengalaman. Oke, gue flashback aja nih. Kita flashback setahun yang lalu atau 8 bulan 9 bulan yang lalu nih. Waktu pas pembuatan syuting The Horse Production, apa aja hal yang bikin lu tuh keinget sampai sekarang? Maksudnya tuh hal menarik apa yang bikin lu inget sekarang selama kita syuting dulu? Sebenarnya banyak sih hal-hal yang menarik gitu. Ada emosinya, ada senengnya. Cuman yang buat serunya itu kita bener-bener kayak buat film bener gitu. Gila ya, parah ya. Parah. Persiapannya, waktu itu yang menariknya gitu. Cuman yang gue sebelnya kalau nunggu-nunggu. Siapa itu? Nunggu gue paling males soal nunggu udah malam. Besok mau gawe. Cuman masih nunggu orang. Syuting sampai malam juga, sampai subuh. Parah. Tuh. Mungkin salah satu gue sebut nih namanya. Coba. Ya.
tuh kalau nunggu tuh kayak Pirli tuh ada. Yang dulu yang berantem. Yang berantem mau gua tuh duel. Iya, itu Pirli. Itu Pirli. Yang pakai topi itu balik. Nah, itu dia gua sebel banget tuh sama dia. Siapa lagi? Sama satu lagi Budi. yang pakai Itu beralasan mulu tuh. pakai Kacamata. Kalian pasti ngeliat lah di video-video sebelumnya, coba scroll ke atas, ada tuh yang pakai kacamata. yang judul apa? Salah paham. Salah paham ya, salah paham. Sama tuh lagi siapa? Eta. Nah, sorry. Itu ya itulah yang buat gue sebel, kelamaan nunggu dia tuh. Jadi ada, kalau menurut gue yang lucunya itu ketika pas waktu syuting salah paham, salah paham. Itu kita syuting pas di scene si Eta sama Budi lagi mau nembak, terus akhirnya di situ si Eta cintanya sama dia nih ceritanya dulu. Itu Cuman syuting gue gak cinta ya. Nggak cinta beneran. Bestie. Enggak cinta bestie doang kalau kata anak sekarang. Jadi itu pas yang dia di apa namanya di scene yang di apa Sudirman apa itu? Ya Sudirman, Yang Duku Atas. Duku Atas yang ada di scene yang apa itu yang begitu dah pokoknya dah tuh. Nah, itu ngulang sampai berapa kali? Itu dari jam 1 malam sampai ketemu ajan tuh. Buset, itu ngulang berapa kali di scene tuh dong, parah tuh. Parah gila tuh. Wah, gue sampai pusing tuh pala gue. Gak kebayang sih gue. Sampai jadi zombie gue pagi-pagi. Kayak gini ya, mata gini. Besok pada kerja ya. Pada kerja. Parah tuh, gila tuh. Gue sempat inget tuh, maksudnya terakhir itu kita kok nggak salah pernah bikin video lagi sih, maksudnya yang kata yang di jembatan tuh. Dulu kita tuh pernah syuting di jembatan daerah dekat daerah Kenabang lah gitu. Maksudnya itu jadi gak sih ya yang waktu itu tuh? Jadi kita jadi itu sempat diupload gak sih? Kita upload itu yang judulnya ya salah paham itu. Oh, yang di akhir itu ya? Ya, yang kita di jembatan itu tuh. Jembatan juga. Itu asli sih parah. Itu parah, itu subuh itu. Itu parah banget. Itu namanya gue kepukul bener ya. Tusuk bener kena garet juga, untung nggak tajam juga tuh. Nih, lu pisau yang waktu yang dipakai tuh sebenarnya pisau asli nih. Nih, ini pisau asli beneran, cuman ini sebenarnya tajam, cuman gimana caranya waktu pas kita tag video itu kita cari safety-nya ya. Iya, bener. Cuman dia orang sempet kena beneran juga lu ya? Iya, kena bener. Kan ada kayak darah-darah tuh. Tuh memang ada sedikit darah beneran. Tuh kena. Sampai baret. Wah, tuh gila sih. Itu parah banget. Kalau ingat bikin video itu usahanya ya. Usahanya pokoknya kalau yang nontonnya banyak itu ya karena perjuangan kita bikin video tuh sampai subuh, sampai ibu-ibu sama bapak-bapak mau pergi ke apa namanya pasar kita baru pada kelar. Pada pulang. Parah juga tuh kayak gitu tuh. Oh iya, abang-abang mungkin yang ada penonton di rumah mungkin sempat kenal tokoh yang namanya siapa itu yang rambutnya gondrong di film apa itu di ini gue juga lupa, udah lama banget. Udah lama banget. Itu siapa namanya? Siapa? Saya lupa juga. Gue lupa juga. Watu. Iya. Itu. Watu. Tuh ya. Tuh yang jadi pas di ini yang gue jadi copet tuh di Jasmine. Itu pas di short movie The Dave Jasmine. Iya, Dave Jasmine. Itu emang kalau penonton di rumah yang mau tahu, itu sebenarnya emang kelihatannya emang serem. Cuman aslinya itu orang kocak banget. Kocak. Lucu. Kocak banget. Banget parah. Kocak dia kadang kalau ngerokok nih misal maaf ya ngerokok kita megang begini deh kan kayak gini gitu tuh. Wah, lucu udah parah deh. Nah, itu yang pas di short movie-nya Dave Jasmine itu kan ada yang pemeran yang namanya Watu tuh. Iya. Rambut gondrong. Iya, gue ingat. Nih, lu waktu itu kita cara ngajaknya kayak gimana? Waktu lucu. Jadi itu awalnya kita mau bikin kayak video, cuman ada peran yang kosong gitu. Kita juga bingung tuh waktu itu mau siapa nih, ini bawa udah malam. Soalnya itu kadang waktu udah malam tuh ya. Malam banget. Ya. Jadi kemungkinan sih nggak ada yang bisa dipanggil juga kan. Jadi ini peran dadakan tuh. Jadi si Watu ini yang gondrong itu lagi lewat, mungkin ya dia alasannya mau beli makan buat di rumah ya. Cuman tiba-tiba pas kita lagi syuting kita tarik aja tuh buat main gitu. Tuh kacau sih. Jadi yang di rumah nungguin dia tanpa teks tuh briefing segala macam langsung
nih bang lu bikin begini secara spontan udah langsung masuk kayak gitu. langsung main. Gue juga Itu kaget lucu sih. maksudnya ketika pas sebelum ada dia gue bilang Pik gue nggak mau tahu lu ntar cari pemeran ini ya kan gue bilang gitu kan waktu itu sama lu, gue mau kamar mandi bentar gue izin dulu. Oke. Jadi selesai kamar mandi pas gue balik ke tempat mau syuting tuh yang di tempat itu, pas mau syuting lah bilang kok ada nih orang siapa yang Pik tuh siapa. Dibilangin sama dia tuh enggak nih pemeran dia. Oh pemeran apaan? Gue dia itu pokoknya spontan aja dia ngomong mau ngomong kayak gimana terserah dia dah. Itu parah. Tuh langsung bertarik suruh main. Terserah dia dah. Parah. Daripada Gila orang mau kosong. lagi bawa mie instan Indomie gila mau langsung dia tuh sini main gue parah gila lu. Itu parah sih. Langsung spontan deh kayak Gua gitu. ibaratnya buat ngisi gitu, buat ngisi nggak ada peran lagi. Lucu sih. Tapi alhamdulillahnya berjalan lancar ya. Wah berjalan lancar dan orangnya juga terima gitu. Alhamdulillah orangnya terima dan juga dia ibaratnya kerjasama sama kita syuting alhamdulillah ya lancar Iya gitu lah. benar. Walaupun hasilnya ya mungkin kalau menurut teman-teman ada yang kurang baik tapi itu terbaik yang dari kita yang kita pernah bikin kayak gitu. Jadi ibaratnya kita buat juga ya buat berkarya lah. Gitu. Benar. Waktu pas di adegan scene yang berantem sama si Pirli itu lu berantemnya emang koreonya sebelumnya lu pernah belajar silat? Maksudnya pernah belajar fighting bela diri atau kayak gimana sih? Kalau dulu memang iya gue pernah belajar karate. Cuman yang jadi tandem gue ini silat gitu. Jadi kita beda nih, pukulannya beda dan pukulannya beda. Cuman di peran itu kita jadi satu gitu. Ya satu ya. Ya tuh pukul bener mukul. Tuh bener asli tuh kepukul gua. Pukul bener, banting bener. Wah, rusak lah badan. Dan itu kita mainnya bener-bener di tengah jalan. Jadi gue syuting itu tuh di gang-gang yang ada Jakarta. Maksudnya lo tau kan gang yang Jakarta kan kayak gimana kan gitu. Iya. Itu di aspal, orang bolak-balik segala macam udah kita tanpa apa tuh yang busa-busa apa. Wah, tanpa ada pengaman. Iya, tanpa ada pengaman segala macam udah kita main banting-bantingan di situ, main koreografi langsung di situ gitu. Cerita yang seru nih pas lagi adegan berantem tuh apaan? Paling seru waktu gua dipukulin. Dipukulin pas di series Tip Adjustment itu tuh yang terakhir. Oh yang yang pas 2 lawan 1. Nah, itu menurut gue yang paling seru sih. Kayak film-film Bollywood ya. Oh, tuh keren. Buat gue di situ paling banyak. Gue lebih menantangnya di situ di video itu tadi. Itu emang paling gila sih teman-teman di rumah ya. Maksudnya kita syuting dengan alat seadanya, dengan model kamera, maksudnya pakai handphone gitu ya. Maksudnya nggak pakai yang kamera profesional. Iya, benar. Dengan alat dan lampu seadanya, cuman kita gimana caranya bisa jadi seperti itu kayak gitu ya. Bagus gitu. Biar kalian juga yang nonton juga kelihatannya juga wah ini keren gitu. Cuman asal lo tahu ya, itu barang-barang itu langsung spontan. Kita keliling-keliling. Benar. Keliling-keliling, terus ada kayak buat telur tuh kita ambil aja tuh tanpa ada izin. Kita ngambil buat barang-barang kita syuting. Peti telur lo nggak tahu tuh kalau yang di gang-gang yang daerah sini kan suka ada kayak warung-warung yang ya kecil kayak gitu ya. Nah, kita main colong-colong aja udah. Dia jualan telurnya gue pindahin sama anak-anak sama tim gitu mas gue pindahin. Ya ambil. Iya jadi kita ambilin aja. buat gituan tuh gila parah banget tuh. Botol maksudnya batako tuh yang tinggal dipecahin gitu langsung itu kita main comot parah tuh parah. Gila. Tuh yang penting jadi. Yang penting jadi kayak gitu sih ya. Alhamdulillah maksudnya jalan syutingnya berjalan lancar kayak gitu. Itu yang pas adegan waktu di Dave Jasmine itu kan peran yang menurut gue sebagai kameramen itu full buat si Opan. Yang di awal video tuh dia cuma jadi tukang ojek. Awalnya jadi tukang ojek. Jadi tuh sebenarnya si Opan itu di adegan itu tuh sebenarnya jadi penolong sebenarnya. Jadi penolong gua. Jadi dia penunjuk jalan. Setiap gua udah selesai masalah pasti selalu ada dia. Dia selalu bikin gua warning gitu. Cuman gue yang nggak percaya di video itu kayak gitu. Cuman pas di Tip Adjustment tuh yang penghakiman tuh sampai gue dibanting, gue
ribut juga sama dia sampai itu banyak adegan-adegan yang bener-bener mukul kena juga bener kena. Dan juga Opan itu bener-bener nggak bisa fighting Wah, bela diri sama bisa. sekali ya. Dia nggak bisa sama sekali. Kita spontan aja, kita kayak orang berantem bener, buk aja udah bener-bener itu kacau. Banting beneran. Banting bener. Pakai darah, walaupun darah bohongan tapi tetap kena. Tetap kena. Tuh gokil sih. Parah. Gokil emang. Lagi juga kadang si Firly mukul harusnya beloknya kemana yang bener, tapi kadang suka diarahin yang salah. Suka yang salah. Makanya dari situ gue bener dia gue ngeles ke kanan, tau dia ke kanan juga kepukul bang, bener. Itu kok ada adegan gitu yang gue kena pukul itu bener. Coba lu bisa tonton lagi yang di film Death Judgment, ntar gue tampilin di sebelah sini nih kecil. Kalau belum tahu nih ada filmnya sini, lo boleh tonton lagi dari awal sampai akhir. Itu filmnya bener-bener seru. Scroll lagi pokoknya itu film bener-bener seru udah film bener-bener seru. Dan juga gue ingetin lagi sama lo, jangan lupa subscribe channel kita nih yang ada di sini, The Horse Production. Gue lupa tadi. Gila. Oh, udah lama juga. Gila udah hampir setahunan nggak pernah bikin lagi. Gila udah vakum. Di Instagram juga jangan lupa follow. Oh, follow. Jangan lupa. Terus juga ini Apik nih yang ada di sini follow. Gue pengen tanya nih sama lo. Waktu pas kita syuting Death Judgment itu kita sampai subuh. Itu kita syuting dari jam 12 malam sampai subuh malam. Dan juga itu banting-bantingan. Yes. Nah, badan lu gimana rasanya? Wah, tuh kalau diceritain badan sakit tuh udah nggak bisa diomongin lagi ya. Gitu. Itu namanya action nih udah pasti pegel. Dan juga kan kemarin juga bikin video itu kan bener-bener kayak bukannya kayak emang beneran gitu. Nguras energi gitu. Nguras energi itu banting tonjok. Wah, gue sampai pijit-pijit lah ya. Tapi bukan pijit plus nih, emang bener pijit ya kan. Cuman emang kayak gitu sih, badan juga remuk kan. Ya pokoknya parah dah. Badan ya, tuh, parah badan gila parah. ya. Lu berarti selama hidup lo berarti lu baru ngerasain yang namanya syuting fighting kayak gitu. Iya, secara walaupun koreografi kayak gitu ya. Benar-benar, walaupun bukan kayak film-film luar yang bagus-bagus kan, seenggaknya gue udah bisa ngelakuin gitu activity yang kayak gitu. Wah bener, ternyata memang beneran berasa banget capeknya. Walaupun kita sakitnya. amatiran kayak gitu ya. Walaupun kita amatiran, kita lebih paham. Ya pokoknya buat yang di rumah, kalau yang belum berpengalaman atau bukan yang profesional di bidang itu, jangan coba-coba nih melakukan hal yang seperti itu yang kita lakukan di rumah tanpa ada pengawasan. Karena waktu di saat kita syuting itu kita emang ada yang apa namanya koreografinya. Betul, gitu maksudnya walaupun itu amatiran juga, itu si Firly yang itu punya basic di silat tradisional Betawi kayak gitu. Jadi dia sedikit banyaknya ada yang namanya koreografi silat Betawi kayak gitu. Oke. Pokoknya intinya lu waktu itu pas ketika lu badan remuk, lu pulang gimana tuh? Aduh, gue nggak tahu. Kan mau kerja tuh besok paginya. Gue udah nggak pikiran, gue taunya kasur aja udah. Gue tanya kasur aja. Tepar ya. Oh, dia mau tepar aja. Jadi zombie. Iya, zombie. Pagi-pagi gue udah kayak zombie di kantor ya. Gila. Ya udah. Pokoknya gitu aja. Video kali ini kita anggaplah video kali ini silaturahmi tim The Horse Production. Yes, di sini di sini ada Apik, di situ ada Devel di balik layar semua, dan juga yang 2 orang lagi Sopan sama Firly lagi nggak ada di sini. Soalnya tadi kita komunikasi susah ya gitu. Dadakan juga. Gue ngubungin dia susah juga. Gue paling susah karena dia kerja, terus balik kita Devel kerja. Yes, kita semua lagi pada sibuk di era pandemi kayak gini. Kita berusaha mencari cuan, cuman di channel The Horse Production ini kita harus berkembang lagi dan kita harus mengedepankan karya kita. Benar. Kalau kita pengen dikenal orang, kita harus berkarya terlebih dahulu kayak gitu. Jadi kalau kita nggak berkarya, kita nggak bakalan dikenal sama orang kayak gitu, ya kan? Benar. Jadi kita mungkin sampai di sini aja channel, maksudnya video kita, video silaturahmi ini mungkin ya. Benar. Production. Beneran. Mungkin kedepannya gue pengen tanya sama lu nih sekali lagi, apaan mau tuh? bikin apaan? Waduh, gue nggak bisa jawab deh. Mungkin nanti. Nanti ya teman-teman. nanti. Pokoknya tungguin aja video The Horse Production selanjutnya. Jadi di sini ada Apik, ada Devel dan lain-lain. Selanjutnya kita mau bikin apaan kita nggak tahu. Pokoknya subscribe nih channel The Horse Production, juga follow apa? Follow Instagram The Horse Production. Dan
Sama jangan lupa follow IG gue ya. Tunggu video selanjutnya dari kita di channel The House Production. Oke, bye bye. Bye bye. Dadah.